Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa aqrabu ila al-ghaflah, dan kebanyakan juga orang yang lalai. Yang kita kasih tahu tadi, orang lalai, orang pasar nggak tahu taunya untung, itu orang-orang yang lalai. Li'anna absarul fuqara taqau 'alaihi wa la yaqdiruna 'ala shira'i minhu. Dan juga ada petaka yang membuat jajanan pasar itu membuat mata orang fakir, ya, mata orang fakir itu tersiksa, ya. Karena apa? Karena tidak bisa belinya dia dari makanan itu. Wala yaqdiruna 'ala shira'i minhu fayata'adduna bidzalika fatadhhabu barakah. Dan tersiksanya mata orang fakir tadi, orang miskin tadi, karena banyak yang makanan pasar yang kira-kira pandangannya luar biasa, hilang keberkahan, ya, fatadhhabu barakatuh, maka dihilangkan oleh Allah keberkahan. Kita kalau lagi habis makan di tempat-tempat yang kelihatannya heboh, ya pulang bawa, kasih orang, sedekah banyak. Menurut kita lazim untuk kita sedekahkan, jangan kita bangga. Hati-hati. Kalau dari restoran yang kita makan itu membuat mata orang fakir atau fuqara masakin ini cemburu, artinya dia pengen tapi dia nggak sanggup, apa jadinya? Hilang keberkahan. Ya, wa hukiya anna al-imam Syekhul Jalil Muhammad bin Fadl, diceritakan bahwa Syekh Jalil Muhammad bin Fadl kana fi hali ta'allumihi la ya'kulu min ta'amis suq. Ketika beliau mengaji, nggak mau makanan-makanan pasar. Ini kalau ceritanya orang soleh, kita ngambil ibrah aja ya. Wa kana abuhu yasmunu fi rasati wa yuhayyi'u ta'am wa yadkhulu ilayhi yawm al-jum'ah. Jadi pernah ayahnya tinggal di desa, pada suatu hari datang ke tempatnya pada hari Jumat. Kemudian beliau menyiapkan makanan. Fara'a fi baiti ibnihi hubsan as-suq yawman falam yukallimhu sakhitan alaih. Dia mendapati, ya, di mejanya itu ada makanan. Ketika ayahnya masuk ke rumah, dia lihat ada sepotong roti pasar. Lalu ayahnya itu nggak mau bicara dengannya karena murka, marah dia. Lagi datang hari Jumat nengokin anaknya, ya, tahu-tahu di meja yang memang disiapkan makanan karena memang ayahnya datang ada roti pasar. Nggak mau ngomong. Karena apa? Siddatul ghadab, atau karena marah banget gitu. Fa'tadzara ibnuhu faqala, lalu anaknya mengklarifikasi. Dia mengatakan apa? Mastarituhu ana walam a'ta bihi walakin aqdartuhu syari'i. Makanan ini bukan dari saya, wahai ayahanda, karena saya tidak menyukainya, tapi teman saya yang membawakannya. Jadi temannya bawain, dia sendiri nggak demen. Lalu mengatakan apa? Ayahnya mengatakan, faqala abuhu law kunta tahtatu wa tatawarra lam yajtari syari'uka bidzalik. Ayahnya bilang, kalau aja engkau tidak berhati-hati dan hidup wara, ya, tentu temanmu itu tidak akan membawa makanan itu. Nah, jadi kalau aja lu itu punya sifat wara, lu nggak bakal bergaul sama orang-orang yang bakal bawain makanan kayak begituan. Ya mungkin pada masa itu pasar mungkin banyak syubhatnya lah, ya kan, zaman kan berubah. Di tengah-tengah kehati-hatian seorang pelajar, kalau kita ke Jawa, ya, kalau kita lagi ke tempat-tempat pesantren, itu di lingkungan pondok banyak orang-orang kampung. Ini nggak semua, ada beberapa yang ada pernah Al-Fatih pernah datangin, nggak ngejaga sama ibadahnya, nggak ngejaga, tapi dia hidup di nggak jauh dari pondok. Ada dagangan-dagangan itu, ya mungkin karena emang banyak tamu apa gimana. Walaupun pondok nggak boleh makan makanan keluar, dia ada di dalam pondok semua. Tapi kita pernah singgah, ini orang pada atas bahaya. Padahal di lingkungan pondok. Makanya ketika ada satu kiai yang agak streng, ya, santri nggak boleh makan di luar, itu sebetulnya ada kebaikan, bukan nggak pengen dia berbaur sama masyarakat, bukan. Karena masyarakatnya itu nggak dijaga. Udah dekat pondok, ibadah kagak, makanan kagak bersih, gitu. Jadi terjadilah kisah seperti beliau ini, bisa
Bisa dimengerti kenapa beliau murka banget ya, datang singgah atau ada makanan yang bobot bebeknya dia tahu, udah ketebak lah. Makanya dibilang, saya sendiri nggak begitu menyukai. Iya lu nggak dapat, tapi lu gaul apa ya? Sampai teman-teman yang kurang juga begitu menjaga. Itu kan maksud daripada beliau adalah karena memang anaknya kurang mempunyai sifat warok, maka dia dikenalkan dengan teman-teman juga. Ya, levelnya beda. Ya nggak ada sifat waroknya. Orang kalau berteman sama yang baik atau yibi dan thayyibah, yang baik-baik ketemu sama yang baik, yang baik perempuan juga ketemu sama yang baik-baik laki. Kayak gitu kalau kita mau tahu rumusnya. Kalau kita pengen jadi baik, Allah kumpulin sama yang baik. Tapi kalau kita punya ganjelan hati kan, banyak kan, sama nasihat oga. Ente ditaruh, nggak usah dicari, nggak usah. Ente bakal ditaruh ke tempat orang bodoh sama Allah. Ini hukuman dari Allah. Kita dengar nasihat kayak gini, terus kita ngeremehin ini nasihat. Nggak usah jauh-jauh, besok lu bakal ditemuin sama orang-orang yang jelek. Nggak usah pakai hari, nggak usah. Allah yang nemuin, gampang bagi Allah untuk nemuin. Karena apa? Meremehkan nasihat agama yang memang kita dengar, yang memang Rasul sampaikan. Ini sebetulnya kan hati-hati buat kita. Itu karena Allah sayang. Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah baik nih sama ini hamba, dikasih paham agama. Lebih dari itu, ketika paham agama, dikasih sama Allah kesempatan untuk mempraktekkan itu. Makin jaga itu, makin baik-baik. Ketemu sekumpulan orang baik-baik, waktu lagi kumpul, nggak usah ditanya, temennya sendiri yang jadi petisnya. Entar lu kalau mau makan di warung itu, itu daerah gua yang bakal nanyain kehalalannya. Bakal jadi apa ya? Bakal jadi bakal petis kita. Sebelum kita terjumus, dia sendirian ya, dijaga dulu. Pak, pegawai ada berapa? Pada sembahyang nggak? Bisa gitu teman kita. Kenapa? Karena kumpul sama orang-orang baik. Ketemu sama yang baik, ya gitu. Misalnya juga ketemu, misalnya ada pasar, lu jangan beli di sana, aku tahu gitu. Kalau ketemu juga sama yang baik, melindungi dari makanan-makanan yang sifatnya syubhat. Gitu. Alhamdulillah, semoga kita dilindungi dari Allah ya, dari sifat-sifat yang melalaikan, dan Allah jaga kita dari sifat warok untuk menjadi hamba yang terpilih dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.